Ya, selamat siang. Kita hari ini mengadakan perkuliahan mata kuliah pengolahan hasil hutan. Pengolahan hasil hutan itu mata kuliahnya kan ada 4 kelas dan itu wajib tempuh semua. Nah, jadi di sini untuk kelas A ini ada 3 dosennya. Dan saya itu dosen ketiganya. Jadi itu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Yan Cidok Eswood MSc. Jadi saya ini dosen yang ketiganya ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, coba kalian cek absensinya di Silver masing-masing ya, sambil kita kuliah dicek di Silvernya. Saya bertanya, apa-apa saja yang kalian belum pahami sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, di sejarah atau perkembangan pengolahan hasil hutan yang diajarkan ibu, bapak-bapak pendahuluan itu. Ya, pokoknya sejarah perkembangan pengolahan hasil hutan itu. Sudah paham nggak kalian yang diajarkan ibu atau bapak? Sudah paham, ya kita masuk ke materi saya. Paham? Sudah paham. Kalau gitu kita masuk ke materi saya ya. Adalah ini, ke industri primer hasil hutan kayu atau IPHK. Materi hari ini kan khusus penggergajian. Penggunaan kayu bagi kehidupan manusia itu ya dari pohon ke gelondongan, dari rumah, dari mebel atau jadi kapal dari kayu atau furniture atau jadi bahan bakar. Ruang lingkup ya. Ini ruang lingkup penggergajian. Pertama ruang lingkup penggergajian kita berawal dari industri kehutanan. Nah, industri kehutanan itu ada 3. Industri pengolahan hasil hutan, izin usaha atau HPH atau HTI, serta industri ekowisata. Jadi kita mengajarnya yang industri pengolahan aja. Kalau yang HPH ini biasanya manajemen, kita juga dapat juga itu kalau industri ekowisata itu biasanya mereka konservasi. Nah, industri pengolahan usaha itu dia ada 2, satu industri hulu, satu industri hilir. Dari 2 industri ini yang kita ambil materinya, kita ambil penggergajian. Di mana penggergajian ini ada 2, ada industri besar, industri hilirnya dia lari ke molding atau profil, furniture atau kayu sambung atau laminasi, biokomposit atau konstruksi, bisa juga pelet sebagai bahan bakar. Tapi 2 industri ini kan memang ujung-ujungnya ya ada di modal dan ketersediaan bahan baku kayu. Itu dari penggergajian itu ada 5 menurut Ross and Vettel tahun 1958 dalam Prianto tahun 2022. Jadi tujuan dari penggergajian kayu ini adalah 1, meningkatkan nilai kayu dari kayu gelondongan dijadikan papan, dijadikan rem atau jadi nilainya lebih tinggi gitu. Terus mengurangi ongkos angkut sehingga jadi papan dan mengangkutnya mudah, menambah lapangan kerja. Ya, otomatis kalau ada industri kan, tapi ada pekerjanya. Keempat, menyediakan kayu kepada konsumen dengan cepat dan memenuhi selera. Ya, otomatis untuk konsumen kayak kita kan bisa bangun rumah, untuk mebel dan segala macam industri kecil di bawah industri yang besar tadi. Menyediakan kayu. Kelima, meningkatkan pemanfaatan kayu. Artinya ini adalah industri kayu terpadu ya. Ada pokok, ada sortimen yang memang hasil gergajiannya, ada limbahnya lagi yang dimanfaatkan, itu maksudnya kelima. Jadi kita baca aja. Kesimpulannya, penggergajian kayu bertujuan memperoleh kayu dengan kualitas dan nilai yang lebih tinggi, memperoleh produksi dan rendemen yang maksimum, meminimalkan biaya dan menambah produktivitas hutan. Sumber datanya adalah Forestry Study Club UGM tahun 2018. Itu akhirnya tujuan daripada penggergajian kayu. Kayu gergajian banyak pengertiannya dari peraturan pemerintah, dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan, ini standar SNI-nya, ini dari lingkungannya, pengertian kayu gergajiannya.
Jadi nanti saya share aja ya, karena ini peraturan nanti bisa kalian browsing di internet. Kedua, pengertian daripada gergaji. Kalau gergaji ya otomatis kalian tahu kalau sebangsa, kalau bahasa Indonesianya gergaji besi tipis, besi tajam, terus gigi gergaji bagian yang nanti sebelah ini berdasar PKB ya. Ada yang gergaji pita, bansal, ada yang gergaji bundar maupun gergaji rantai. Contohnya ini gergaji bundar yang di atas itu, terus di bawah itu gergaji pita. Ini perbedaan, ini tabel nanti kita share aja. Ini lebih detail. Ini beberapa profil dari gigi gergaji. Ada yang, tapi pada umumnya ya untuk memotong dan membelahnya. Sebetulnya ini contoh pada gergaji bundar. Dan ini gergaji pita yang vertikal ya, bukan yang horizontal ya. Nah ini kalau menurut Forest Product Laboratory Limited State Department of Agriculture dari USDA itu, dia berbagi ada 3 juga, jadi prinsip TPS dan TPN. Oke. Nah kalau lebih sudut-sudut ini, kalau lebih detailnya ini setelah tanya tidak banyak. Nanti karena kalau mengenai sudut ke segala macam ini atau gergaji ini, kalian coba mengenal ini aja yang di pemahaman tadi. Karena nanti ada mata kuliah khusus. Kalau kalian masuk teknologi hasil hutan atau mata kuliah khusus gergaji yang lain, mata kuliah. Oke, selanjutnya ini menurut Brown dan Riddell tahun 1965 ini satu profil gergaji. Sekarang perkembangan penggergajiannya. Jadi perkembangan penggergajian itu ada 5. 1 berdasarkan tenaga penggerak. Yang kedua berdasarkan gergaji utamanya. Ketiga itu berdasarkan kapasitas produksi. Keempat berdasarkan mobilitas. Dan kelima berdasarkan jenis sortimen ya. Kita pertama kita cerita tentang ini. Kita sampaikan tentang penggeraknya, awal mulanya. Nah, jadi awal mulanya tenaga penggerak mesin-mesin penggergajian itu dulu itu bisa dari kincir air. Artinya pertamanya manual dari tangan, pakai menggunakan manual tangan. Sekarang tenaga penggeraknya dari kincir air. Yang kedua tenaga kincir angin. Ketiga mesin uap, ini runutannya. Keempat motor bakar atau motor bensin. Kelima motor listrik. Penggergajian itu di abad ke-18 ke-16 itu sudah mulai berubah, di mana diciptakannya gergaji bundar pada tahun 1977 dengan memakai tenaga air. Selanjutnya di abad ke-18 diciptakannya yang kedua tadi gergaji bundar. Yang ke abad ke-18 itu diciptakan gangsal. Jadi tak yang banyak itu menggunakan tenaga kincir angin. Biasanya di Belanda. Nah keempat ditemukan mesin uap. Nah itu kan revolusi industri itu yang di Inggris oleh James Watt ditemukannya mesin uap itu. Ini awal daripada mesin itu. Perkembangan titik tolaknya penggergajian. Industri perkembangan industri penggergajian, revolusi industri kita ketemukan mesin uap oleh James Watt. Terus yang kelima tenaga diesel itu mulai tahun 1892, di mana selain sirkular sal juga gangsal juga tercipta. Nah, kita gangsal karena temukan tenaga diesel ini. Kalau yang tenang, motor listrik itu pada tahun 1831 itu oleh Michel Faraday itu berhasil menemukan dinamo. Itu sejarahnya, sejarah dari penggergajian. Nah, kalau landasan peraturan dari penggergajian, kenapa di sini banyak peraturan?
sampai ukuran-ukuran. Kalau peraturan lingkungan hidup ini biasanya berhubungan dengan izin usaha. Kalau dia pekerjaan kecil besar itu ada UKM, UCM atau AMDAL. Mungkin di sini peraturan-peraturan yang menjadikan industri pengolahan kayu berbagian yang besar. Selanjutnya berdasarkan gergaji utama. Gergaji utama adalah pertama gergaji belah. Gergaji belah itu ada dua, ada yang gergaji kita, ada yang gergaji bundar. Untuk membelah kayu awal dari kayu blok dibelah lah. Dibelah itu bisa belah dua, bisa setengahnya atau seperempatnya. Jadi software yang dihasilkan oleh gergaji pembelah itu adalah kayu gergajian yang masih belum bentuk, jadi masih mengandung sabetan di pinggir-pinggirnya. Setelahnya artinya beberapa untuk menghasilkan beberapa limbah dalam bentuk sayatan satang atau sketling. Pembelahan ulang atau restyling, kayu yang setengah atau seperempat bulat dibelah lagi menjadi bahan baku yang berukuran kecil. Jadi dia itu mengurangi misalnya ketebalannya, lebar dan kombinasi antara keduanya. Nah ini gergaji tadi contohnya, gergaji belah yang pertama, terus ke bawahnya dibalik lagi langsung ke gergaji restyling yang belah ulang. Ini contoh-contoh. Nah ini pemotong samping ya, pemotong samping untuk meratakan samping misal papan itu, jadi akhirnya samping ini disampaikan. Nah, yang di ini biasanya sirkularnya agak kecil karena dia itu fungsinya memotong-motong ujung papan atau ujung balok. Ini ada dua nih. Kenapa ada dua? Saya sambil dengan gambar. Dan gambar ini terlihat bahwa yang satu ini sudah agak modern industrinya, karena dia sudah menggunakan laser. Nih, yang merah-merah itu laser. Jadi mata pisau gergajian itu mengikuti laser itu. Jadi sebelum digergaji itu sudah tahu gini. Nah kalau ini enggak, ini manual masih karena kelihatan rusak di belakang itu. Yang mengumpankan ini perbedaannya. Untuk memotong samping setelah dia gergaji utama. Ini bermotong ujung seperti biasa. Nah berdasarkan kapasitas 2000 meter per tahun, meter kubik per tahun, terus 2000 sampai 6000 sampai di atas itu. Nah, kenapa harus ada peraturan yang tadi hubungan selain lingkungan, dia itu kan harus punya perizinan UKM UPL sampai amdalnya, terus sampai bangunan segala macam itu ada aturan itu menurut permen. Nah berdasarkan mobilitas, pekerjaan itu ada dua, ada yang portabel atau transport portabel, ada yang permanen. Nah, ini kalau saya dulu di Jawa itu lama ya. Nah, yang portabel, transportabel itu sekarang rata-rata pickup dimodif. Kalau di sana dulu pakai gerobak aja, gerobak yang ditanya sepeda motor. Kalau di Sultan Jati dulu saya punya satu dulu. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai memodif pickup, dan biasanya ini yang portabel ini digunakan untuk pohon-pohon seperti gini. Nah, kan karena penjalanan pakai portabel itu aja menggergajinya daripada dibuang. Kalau yang tetap ini sudah skala industri besar, jadi dia permanen tempatnya tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi sortimennya ada dua. Sortimennya itu dalam industri ini kecil maupun besar, mereka memanfaatkan kayu, bikin papan berdasarkan kemauan mereka. Industri itu misalnya di gudangnya masih banyak papan, ya mereka bikin balok lah lagi, bikin rem lah gitu. Artinya berdasarkan keinginan industrinya. Sedangkan buyer market ini lain industrinya, biasanya agak maju gitu. Dia berdasarkan pembeli pesanan, misalnya biasanya ekspor gitu. Nah itu biasanya mereka mengikuti pesanan, misalnya jenis kayunya apa, ukuran, ketebalan, panjangnya apa, sampai yang lebih kualitas ekspor ini yang sering industri kepepet itu menyesuaikan kadar airnya, misalnya kayak diekspor ke Eropa dari Indonesia ke Eropa.
Nah, standar kadar airnya Indonesia kan 12 sampai 16 atau 15 16 kalau untuk mebel dan segala macam. Ke Eropa atau ke Amerika kan lain standar airnya, kadar airnya. Jadi harus perlu, kalau yang gua ini mereka biasanya industri harus ada pengeringannya. Pengeringan itu dikeringkan sesuai kadar air kayu yang diinginkan oleh yang impornya. Jadi ada dua, ini berdasarkan industri itu sendiri, yang B berdasarkan pembeli. Pembeli itu biasanya ekspor. Sortimen kualitas, nah, itu tadi seperti yang saran bentuk, dan SND, ada juga gadian, belanja peribasan. Nah ini dia sortimen kualitas kayu Indonesia. Tapi yang ini yang berbentuk Indonesia ya. Ini SND. Ada papan lebar, papan tebal, papan sempit, papan lis, papan balok, papan balok roti, tujuh kayu bergalian pendek. Ini contoh-contoh. Ini papan lebar, papan sempit, papan tebal, papan balok, dan roti. Roti ini seberapa besar kayu itu dibikin apa kotak itu. Nah ini sebenarnya yang perlu juga dipelajari. Syarat-syarat ini, syarat-syarat umum untuk kayu banyak. Ini yang SND aja. Belum lagi yang standar ekspor itu, ada lagi standarnya begitu. Selain SND dia mengikuti standar negara pengimpornya. Syarat umum kayu bergajian daun lebar. Yang kita daun lebar aja, yang umum. Yang khususnya mungkin yang dari Jawa aja yang ada bukan industri. Ini tabel syarat-syarat juga. Tapi nanti saya share aja. Pola menggergaji itu ada 4 menurut Undang-Undang Keuangan Market. Ada papan tangensial, papan radial, teknik memutar pelok. Serta perpaduan satu dan dua ini gambar ini. Ini dari 4 gambar ini, jika dijadikan produk kayu, yang paling bagus itu Porter Swan. Rata-rata Amerika, Eropa itu, mereka penggergajiannya mereka sudah mengacu ke ini Porter Swan. Kalau Indonesia paling bulat sebarang dimasukkan ke gergaji utama, pokoknya di papan, tapi tidak berdasarkan pola Porter Swan. Jadi keempat ini paling bagus itu Porter Swan. Kenapa? Paling bagus. Nah kalau di ilmu teknologi hasil hutan, di TH, kenapa bagus Porter Swan? Karena kayunya stabil, pengeringan tangensial radial dengan aksial radial itu stabil gitu. Karena ada perbandingan. Kalau kalian belajar pengeringan kayu, sehingga kayu itu jika dia dibiarkan, dia akan menyusut itu stabil, sehingga tidak terjadi retak, tidak terjadi melengkung atau pecah. Jadi tampilan itu, dari tampilan mereka berempat ini yang paling bagus itu biasanya Porter Swan ini. Tapi hilang yang ujung-ujung sana. Nah, ujung-ujung yang segitiga. Tapi itu kan istilah menang di apa? Dibikin papan yang tipis dan pendek-pendek itu. Ini tampilannya. Tampilan permukaannya. Bedanya. Flat Swan, Porter Swan, dan Bridge Swan. Nah, kalau orang teknologi dia tahu, oh ini penampang tangensialnya ini, oh ini penampang radialnya. Jadi karena kalian dari macam-macam minat, saya dari konservasi, nggak ngambil sifat-sifat dasar kayu atau struktur anatomi kayunya mata kuliahnya. Ini hardcore-nya, nah kan Porter Swan selalu kan yang ditampilkan. Karena kayu ini yang paling stabil bentuknya. Yang ini apa? Yang lingkaran tahun sama jadi jarinya. Dari lingkaran tahun itu ke sininya. Yang lihat yang ke arah lebar itu. Karena permukaan tangensialnya, radialnya, ini tangensialnya. Jadi kayu itu dibiarkan gitu aja tanpa perlakuan, dia itu mengering, stabil gitu kayunya, sehingga tidak terjadi cacat tadi, pecah, yang bengkok dan segala apa melengkung gitu.
walaupun dimasukkan ke oven ya teman-teman. Kalau yang lain itu bersiko, jadi di oven itu di pengeringan itu ada spedulnya lagi supaya dia nggak melengkung untuk menghindari beberapa bentuk penggergajian ini. Tapi kalau bentuk penggergajian yang sama seperti porosan itu cenderung aman gitu. Untuk biar tidak pecah atau melengkung. Dan ini pada umumnya ini untuk industri besar dan canggih sudah alat-alatnya. Yang sudah menggunakan laser. Langkaraya itu kayaknya ada. Nanti saya bagikan PowerPoint ini. Itu jalan tadinya dulu. Sekarang perjalanan sana saya ini apa kira-kira yang belum dipahami? Yang bisa saya jawab, yang belum kalian mengerti. Ada pertanyaan? Oh ya. Saya mengenai Pak, apa saja jenis-jenis teknologi pengolahan penggergajian yang paling banyak digunakan di Palangkaraya? Oh, di Palangkaraya. Di Palangkaraya itu, ya kita tahu kan Palangkaraya ini kan pinggir sungai. Jadi rata-rata itu yang ada pengerjaan kayu itu bangsal aja, bangsal di pinggir-pinggir sungai aja. Yang sifatnya industri yang besar itu Palangkaraya ini hampir tidak ada. Kenapa? Blok-blok kita dulu semuanya dibawa ke luar Jawa atau ke Banjarmasin. Nah, biasanya gini kalau Palangkaraya betul apa? Ada contoh seperti yang di seberang, bukan seberang. Ada beberapa bangsal. Mereka itu menggunakan dua ini aja, gergaji pita dan gergaji bular. Nah, tapi gergaji bular itu agak kecil dari Palangkaraya. Jadi untuk membelahnya itu mereka menggunakan gergaji pita karena lebih fleksibel. Jadi berapapun diameter pohonnya, mereka menggunakan gergaji pita. Tapi setelah tertimbang jadi papan jadi balok, untuk memotongnya mereka menggunakan gergaji bular. Jadi mereka bisa menggunakan dua aja lah, gergaji. Jadi gergaji bular itu memotong dan meluruskan. Gergaji utama ini ya gergaji pita ini, itu biasanya. Kalau di Palangkaraya, umumnya begitu. Karena kita ini nggak ada industri yang besar, seperti yang Gresik, industri yang ini tuh yang saya kalau di Palangkaraya. Yang mobil-mobil banyak sih, sumber kajian. Terus ada lagi? Oh ya, sekarang. Untuk mengenai penggergajiannya apa aja Pak tentang yang dihadapi oleh industri penggergajian kayu di Palangkaraya? Di Palangkaraya? Oh ya, ya seperti saya ceritakan tadi itu. Kalau dulu itu kan ya sampai sekarang ya kita tuh cuma ada ya, bansal yang ada, yang apa, yang modern itu yang hampir nggak ada sebenarnya gini. Nah, ini. Jadi ini belum ada integrasi antara industri hulu dan hilir itu. Kesinambungannya, artinya gini, industri hulu itu mengerjakan apa? Kayu papan, balok dan segala macam gitu, yang hulunya. Nah sebenarnya dilanjutkan ke hilir, di industri hilirnya itu sudah ada industri mebel, industri rumah sisi knockdown itu seperti yang di Sulawesi itu kan. Mereka rumahnya dari kayu tapi sisi knockdown, jadi dibikin bahannya, jadi belinya itu paketan aja, beli paket tipe A misalnya 150 juta, jadi bawa balok aja tinggal lihatkan itu sistem knockdown. Itu yang maksud saya, belum ada integrasi antara hulu dan hilir. Terus ada lagi? Ya Pak. Apa inovasi yang dibutuhkan oleh industri penggergajian kayu di Palangkaraya Pak saat ini untuk meningkatkan daya saing Pak? Modal dan ketersediaan. Nah, kalau modal sekarang kan mesin semua canggih, sudah komputerisasi.
Ya seperti tadi itu, makan roti segala macam, itu pasti mahal. Itu pasti modal terlalu besar. Kemudian tenaga terakhirnya lagi yang mengerjakan, karena dia sudah sering membuat kan, sudah kali situ. Artinya harus ada tenaga kerja yang terakhir. Bukan saja tenaga kerja yang terakhir, tenaga kerja perawat itu sudah merawat yang sudah yang biasa merawat bangsa itu merawat sistem industri pekerjaan sudah canggih, sudah komputer saat ini. Nah, itu kan perlu juga. Nah, itu di situ inovasinya. Kuncinya itu di modal dan ketersediaan itu aja. Dan ketersediaan bahan baku ya. Ketersediaan tenaga kerja. Nah, oke. Ini cukup. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan kita ini kebetulan ditanya yang Palangkaraya, gimana kalau komitinya kamu ya komitinya. Jadi dia coba disetting dan dikelompokkan temannya, kita minggu depan atau selanjutnya atau bulan depan kita praktikum di Penggergian sebelah, di Sungai Kahayan sebelah ya, di Pandu seberang. Kita ke Penggergian, kita langsung, kita di situ kita praktikumnya, melihat mereka bekerja. Nanti bisa komite yang urutnya ya, membagi kelompoknya. Oke, mungkin itu aja perkuliahan kita hari ini. Oke ya. Sekian dan terima kasih ya.